Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kita akan coba lanjutkan kembali acara kita Typeset Mastery Series ya, yang sebenarnya tadi malam ya harusnya, cuman tadi malam ada kendala, jadi saya coba geser di sore hari begitu. Ini sifatnya Zoom-nya santai ya, jadi kita membahas tentang typeset gitu ya. Dan mungkin kita akan bahas sedikit demi sedikit dari fitur-fitur yang ada di typeset. Kalau di pekan lalu kita sudah membuat eh ini ya, membuat apa namanya ini, membuat list building ya dengan cara membalik lead magnet ya. Jadi ada yang namanya kemarin itu ya. Jadi kasusnya kemarin itu adalah kita mengumpulkan data orang-orang yang tertarik dengan produk kita. Di sini kasusnya kemarin adalah ini tentang panduan traveling ya dan seterusnya. Nah, jadi kita ngumpulin list ya orang-orang yang tertarik dengan misalkan travel. Nah, travel ke luar negeri misalkan itu kita kumpulkan kemarin dan sudah berhasil kita eksekusi di situ. Nah, sekarang sepertinya kita akan coba untuk membuat form untuk form order untuk jasa ya, jasa yang ada add-on-nya, ada tambahannya. Hmm, di sini mungkin saya akan coba untuk membuat form order untuk jasa eh, jasa pembuatan website kali ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin pengen membuka jasa pembuatan landing page gitu ya. Nah, bisa menggunakan website ini bisa kita jadi alternatif untuk kita bikin order formnya gitu. Yang pertama kita perlu ya membuat landing page-nya dulu gitu ya. Ini bagi teman-teman yang sudah jago ya bisa di skip ya. Tapi saya akan coba untuk membuat dari awal ya. Dari awal landing page untuk jualan website gitu. Jadi pertama silakan ke halaman ini ya. Pertama ke sini ini halaman page-nya. Kemudian kita bisa klik ke page di sini kemudian ke halaman pages ya dan kita tambahkan halaman di sini. Nah, ini kita pakai yang create prompt di sini ya. Nah, ini kita akan coba tanpa workspace dulu. Di sini saya punya banyak workspace, cuman saya pengen tanpa workspace dulu ya. Nah, kita akan coba buatkan landing page penawaran atau website ya. Website yang menawarkan saja jasa bikin landing page ya, landing page eh dengan garansi misalkan ya 10 menit jadi misalkan seperti itu. Kemudian fast loading misalkan ya, SEO friendly. Nah, ini silakan teman-teman kalau pengen praktek juga boleh ya. Atau misalkan punya jasa yang lain silakan dimirip-miripkan gitu ya. Nah, kemudian saya kasih kasih tahu warna harus melambangkan teknologi gitu ya. Jadi seperti itu karena jasa website gitu ya. Jadi teman-teman silakan disesuaikan. Cukup gini aja buatkan website yang menawarkan jasa bikin landing page dengan referensi 10 menit. Ya, jadi ya fast response, SEO friendly, maka warna harus melambangkan teknologi. Kemudian teman-teman kalau pengen font ya, fontnya itu mau diganti ya. Kalau biasanya mungkin teman-teman fontnya biasa aja misalkan ya. Nah, ini bisa kita request juga ke sini ya. Kalau font itu teman-teman itu biasanya saya pakai yang ini apa? Font eh font Google ya. Nah, ini kan gratis ya untuk komersil tuh gratis. Nah, yang paling bagus menurut saya ya diantaranya adalah Popin ya, Popin. Tapi kalau di website itu biasanya itu saya senangnya itu adalah apa ya? Manrup ya.
Manrub. Nah ini adalah font andalan saya itu untuk bikin website. Nah ini keren banget. Nah di sini bisa kita apa namanya? Kita get font ya, kemudian get embed. Nah di sini kita ini kita apa namanya? Kita copy aja di sini. Nah gitu. Nah ini bisa kita masukkan ke dalam landing page kita. Untuk font ya, font wajib pakai ini ya secara keseluruhan gitu ya. Nah ini ya, ini hal-hal teknis kecil-kecil yang bisa kita sesuaikan. Oke, kita gunakan yang flash 2 ya. Kalau yang ini hasilnya bagus, tapi menurut saya terlalu ramai dan agak lama bikinnya ya. Beberapa menit, mungkin 5 menit atau 10 menit ya jadinya gini. Kalau pakai yang flash ini lebih cepat dan desainnya nggak terlalu lebay gitu ya. Nah, saya pakai yang flash ini lagi pula juga murah ya. Nah, kalau teman-teman pengen yang jadinya itu rame gitu ya, jadinya itu penuh warna macam-macam itu bisa pakai yang Sonnet ini. Tapi saya lebih suka yang simple, berbagi prompt ya. Nah, di sini eh, ini untuk saat ini kita prakteknya itu hanya untuk produk digital ya. Untuk yang masih ongkir, yang dengan ongkir produk fisik itu masih belum selesai. Untuk yang ongkirnya masih kita masih berusaha untuk apa ya berintegrasi dengan mengantar ya mengantar.com ya untuk ongkirnya ini masih belum selesai teman-teman. Jadi sementara kita coba untuk membuat landing page dan juga sistem order dengan add-on ya, dengan tambahan-tambahan nantinya. Nanti apa itu add-on nanti kita bahas ya. Nah, by the way ini sudah selesai. Nah, seperti sudah selesai. Oh ini sudah ada ya gunakan mantrub secara konsisten ke seluruh desain. Nah, oke ya. Nah, saya klik aja konfirmasi buat website. Nah, ini ya. Saya tadi tidak spesifik menggunakan warna apa ya, tapi saya bilang ke AI-nya itu pakai warna yang melambangkan teknologi gitu. Biasanya teknologi itu berlambang dan biru ya, seperti ini. Nah ya, jadi seperti ini. Saya coba kecilkan dulu. Ini masih 35 detik. Oke, udah selesai belum ya? Oh, belum, masih proses, masih processing. Nah, kita tunggu dikit ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bikin form, tapi formnya itu ada add-onnya. Add-onnya itu berarti apa? Ada produk utama. Produk add-on itu berarti tambahan layanan begitu ya. Jadi produk utamanya terus ada tambahan biayanya, tambahan layanan gitu ya. Entah itu misalkan maintenance, konsultasi dan lain sebagainya itu bisa ya. Jadi bisnis digital itu atau ya digital itu bisa kita tambahi add-on nantinya di formnya ya. Oke, kayaknya udah jadi ya. Nah, oke, nggak terlalu lama ya karena kita menggunakan flash. Nah, ini kok sedikit, kok sedikit. Nah, ini kita akan tambahkan nantinya ya, sectionnya gitu. Ini udah jadi. Nah, oke, karena tadi kita nggak bilang kalau kita itu membutuhkan galeri untuk portofolio, maka dia nggak bikin gitu ya. Jadi saya sedikit aja deskripsinya. Nggak masalah, kita akan coba tambahkan ntar lagi. Oke, teman-teman, ini sudah jadi landing page-nya. Ini kalau untuk iklan itu udah cepat banget ya. Nah, ini kalau udah jadi pertama setelah selesai yang pertama kali silakan di ke setting sini ya, teman-teman. Kemudian ya di bagian sini, nah mungkin bisa begini ini page-nya. Atau terserah ya LP. Boleh seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai di setting Slack-nya ya, di publish. Nah, kemudian simpan perubahan. Oke, ini sudah dibuatkan judulnya kayak gini, teman-teman.
Kita balik lagi. Kalau kita klik, nah seperti ini ya. Kita cek di bagian tampilan mobile ini udah responsif ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini kita bisa misalkan lakukan cek dulu ya berapa kecepatannya. Kecepatan dari fake speed. Bisa kita cek kecepatan dari landing page kita. Nanti kalau teman-teman membuatnya itu dengan menggunakan Claude, nah itu lebih sedikit lebih berat ya. Ya, karena Claude akan membuat desainnya websitenya itu sangat-sangat mewah gitu ya. Sehingga banyak sekali kode-kode HTML yang dia bikin gitu. Sehingga semakin bertambah kode-kodenya, semakin dia agak berat gitu. Meskipun juga cepat sih. Cuman kalau dibandingkan dengan buatan dari Gemini ini, ya ini lebih cepat ya. Ya. Oke, mobilenya seperti ini. Jadi kalau kita pengen cepet landing page aja kita bikin untuk iklan ya, maka pakai yang Gemini Flash itu menurut saya lebih oke gitu ya. Meskipun secara estetika mungkin kalah dengan yang Claude, tapi masalah kecepatan, nah dia lebih cepat yang ini. Ya 95, 91, 100, 100 ini. Luar biasa ya, gitu. Nah, oke. Jadi sangat cepat sekali. Nah, tinggal kita ganti gambarnya aja mungkin ya. Anggap aja ini gambarnya. Kalau teman-teman pengen upload ya tinggal di-upload image di sini ya. Wih, ini terlalu besar. Nah, ini gimana nih kalau terlalu besar gini ya? Ini kalau mungkin terlalu besar atau terlalu kecil, ini silakan. Ini terlalu besar nggak ya? Coba saya cek dulu. Kalau mungkin terlalu besar ya. Gimana caranya biar nggak terlalu besar gitu ya? Mungkin bisa gini kan? Atau di sini. Nah ya, buat gambar lebih kecil lagi menyusut misalkan ya 80% pada tampilan apa? Tampilan desktop dan tablet. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah saya pengen dia itu lebih kecil 80% ya dari pada saat diakses melalui tampilan desktop dan tampilan tablet begitu ya. Kalau di mobile ya kalau mobile misalkan ya tampilkan 90 95% mungkin ya. Coba ya, ini kita coba apakah AI-nya bisa gitu ya. As AI, saya pilih yang flash. Kalau kita cek lagi di sini sebentar. Sebentar. Ini oke. Dia udah pakai font nggak ya sebentar? Hmm, harusnya sih fontnya nggak kayak gini, font sen ya. Oke, nanti kita periksa langsung. Oke, wah tambah rusak ya. Gimana kalau rusak begini kita balikin lagi. Dia berarti nggak ngerti. Kita cek, kita coba pakai Claude. Oh, keliru nih kayaknya. Apa kata kuncinya 80% itu mungkin bagi dia, bagi AI-nya adalah 80% dari layar gitu ya. Makanya jadi satu. Nah, ini enggak pas ya. Kalau Claude lebih pintar ya ternyata. Nah, lebih kecil ya. Jadi kalau saya pakai Gemini, dia nggak bisa memahami. Nah, ini udah lebih kecil lagi. Kalau kita akses melalui, nah ini pas ya, 90%. Oke. Nah, sip. Jadi itu begitu cara untuk mengubah gambar teman-teman ya. Nah, seperti ini kita silakan nanti ya teman-teman silakan untuk bikin sendiri. Nah, sekarang saya akan coba untuk membuat pricing ya kali ya, pricing untuk landing page gitu.
Oh, gini aja, langsung langsung ke kita bikin formnya langsung ya. Form yang ada add-onnya. Ada tambahan add-onnya. Oke. Kalau cloud berapa speednya? Nah, ini ya bisa jadi kalau teman-teman pakai cloud itu speednya mungkin ya nggak sampai segini ya. Mungkin 80 atau 70 mungkin untuk yang mobile ya. Nah, mobile ini memang gini. Kenapa kok mobile itu selalu dia itu di bawah desktop gitu ya. Apalagi pakai cloud. Nah, itu karena browsernya desktop itu kan berbeda dengan browser yang ada di landing page ya. Oh, di komputer gitu ya. Browser bawaan di HP kita di Android ataupun iOS ya. Itu memang membacanya nanti ini tergantung dari ininya, apa namanya? Desain ininya. Karena Google itu menurut saya terlalu terlalu apa ya? Terlalu ketat begitu. Udah benar-benar bagus ya, masih masih ada yang kurang gitu ya. Nah, ciri-ciri daripada website yang atau landing page yang cepat itu biasanya dia nggak punya nggak banyak modelnya gitu ya, nggak banyak pernak-perniknya begitu. Ini kan nggak banyak pernak-pernik. Saya lebih suka kalau ngiklan itu pakai yang biasa aja gitu. Kalau di apalagi kalau di sosial media itu kan kalau iklan itu kan dibacanya biasanya tuh pakai web pakai desktop ya. Oh, pakai pakai HP gitu ya. Jadi orang itu sudah mengabaikan sudah seperti bagusnya seperti apa websitenya itu udah mengabaikan. Yang penting dia bisa cepat gitu aja. Nah, baru kalau memang website ya yang sudah memang ini website banyak halamannya itu mungkin bisa pakai Claude ya. Cuman ya itu tadi pakai Claude eh, kerugiannya atau bukan kerugian ya, kekurangannya ya. Nah, itu dia banyak pernak-perniknya begitu. Yang menyebabkan sedikit lebih lambat daripada ini ya dari Gemini. Cuman memang lebih bagus gitu aja. Oke, sebentar teman-teman ya. Saya ngambil kopi dulu. Oke, saya izin sambil ngopi, teman-teman ya, biar nggak ngantuk. Oke, nah sekarang kita bikin formnya ya, teman-teman ya, bikin formnya. Nanti form ini kadang-kadang, ini kan kita pakai AI ya, kadang-kadang mungkin ada yang nggak sesuai nih. Nanti kalau teman-teman bikin nggak sesuai bisa konsultasikan ya nanti ya, bisa kirim ke saya melalui tab chat support gitu ya, tiket supportnya. Nah, sekarang kita coba langsung bikin ke ini ya, eh, form order di situ kita bikin mulai sekarang ya. Nah, apa ya ini kita mulai ya misalkan oh template ya, anggap aja template di situ. Oh ya, by the way saya pernah punya di sini teman-teman. Pernah punya jualan template. Nah, mungkin bisa dijadikan ini ya. Mana ya? Jadikan sebagai eh, acuan mungkin ya. Mana sih? Bentar, bentar. Template saya cari dulu di sini. Template. Nah, ini. Jadi teman bisa juga jualan website gitu ya, jualan landing page gitu. Seperti ini modelnya nanti. Nah, nih jadi seperti ini. Nanti nanti ini akan saya coba untuk copy ya ke situ biar lebih bagus. Nah, ini bikinan dari Gemini juga ada. Nanti kita coba untuk bikin ini juga ya. Nah, nantilah kalau udah waktunya cukup. Nah, sekarang kita fokus ke sini, kita bikin form ordernya ya. Nah, form ordernya itu namanya apa? Jasa misalkan. Jasa bikin landing page gitu ya. Paste aja. Nah, di sini saya coba pilih yang produk add-on. Jadi ada satu produk utama, kemudian ada tambahan-tambahan ya perintilannya gitu ya. Misalkan konsultasi, entah apa gitu ya nanti bisa. Nah, ini bisa diaplikasikan ke jualan yang lain juga. Misalkan konsultasi eh, pembuatan konten, sosmed misalkan seperti ya. Ada misalkan paket lebih advance. Nah, ada add-onnya misalkan boleh revisi 10 kali misalkan seperti itu. Atau misalkan tambahan yang lain.
variasi warna berapa gitu. Jadi bisa di add on kan, ada tambahan add on. Jadi ini salah satu teknik untuk upsell ya, upselling gitu. Upselling jadi produk kita yang utama. Jadi ini sangat bagus banget untuk kita gunakan ya. Oke, kita pakai yang produk add on. Nah, kemudian jasa ya, kita kan jasa. Kita jasa di situ. Oke, kemudian di selanjutnya. Nah, di sini silakan gambar utama. Gambar utamanya itu mungkin apa ya? Anggap aja ini deh. Anggap aja ini ya, anggap aja ya. Misalkan LP 1 misalkan ya. Ini terserah ya. Isinya terserah. Landing page super ngebut misalkan seperti itu. Harganya misalkan cuma 749.000. Nah, kalau bikin harga pakai yang ganjil-ganjil gini ya teman-teman ya. Itu rekomendasi dari para marketer. Deskripsinya silakan dibuat sendiri ya. Pakai AI juga bisa ya. eh Contoh di sini misalkan, buatkan aku. Jadi jangan jangan nggak pakai AI, pakai AI aja biar cepet kerjanya. Deskripsi jasa pembuatan. Nah, ini ya, anggap aja gini. Copy aja lah. Nah, udah kemudian dari sini teman-temannya kekuatannya itu atau kelebihan dari add-on tadi itu. Nah, ini bisa kita tambah tambah produk. Nah, ini add-on namanya. Ini sifatnya nggak wajib ya. Nah, jadi nggak wajib. Contoh misalkan apa? Ini kan jasa pembuatan website ya. Harganya sekian. Nah, misalkan revisi unlimited misalnya. Nah, atau jangan unlimited ya. Revisi 10 kali. Yang seperti itu. Ini kode, kode produk ya. Rev 1 misalkan. Rev 10 misalkan. Kodenya adalah kali. Oke. Harganya berapa? Harganya murah aja. Misalkan mau revisi per kali itu harganya mungkin 79.000. Misalkan ya. Revisi tambahan jika belum sesuai sebanyak misalkan ya 10 kali. Dan ini jangan diisi wajib ya, karena kalau wajib dia harus centang ini. Nah, jadi karena ini hanya add-on, maka kita nggak pakai wajib di sini. Ini bisa pakai anggap aja ini ya. Tambah lagi, apa lagi yang lainnya? Misalkan konsultasi ya, kon, kons, misalkan seperti itu. Konsultasi, konsultasi, segitu aja ya. Konsultasi bisnis, konsultasi website atau landing page ya. Misalkan kayak gitu. Ya, berapa misalkan? 9.000 misalkan. Ya, bisa konsultasi sepuasnya sampai sampai apa ya? Sampai kiamat. Sampai eh sampai puas ya. Sepuasnya sampai puas, anggap aja gitu ya. Nah, pakai anggap aja yang ini. Nah, apalagi misalkan ya, konsultasi sudah, misalkan hmm, oh ya, maintenance 1 tahun ya. Jadi websitenya di maintenance. Ini kok ke sini sih keliru ya. Men, itu aja. Terserah yang kode produk terserah. Harganya berapa? Ya 192 misalkan. 197. Nah, maintenance landing page selama 1 tahun. Jadi kalau ada apa-apa dengan landing page-nya bisa dieditkan ya landing page-nya gitu. Nah ini ya cukup ya, anggap aja sudah cukup produk gambarnya apa ya? Hmm, 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 hmm. Ini sudah selesai tadi. Ini kah?
Udah selesai, keliru-keliru. Saya ganti aja. Oh ya, yang ini belum. Nah, ya kalau udah selesai, selanjutnya di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman konfigurasi fieldnya ya atau kolom ordernya itu, ya ini ada nama pastinya, teks ini, kemudian ada email pastinya ya. Kemudian silakan teman-teman tambahkan, misalkan apa? Misalkan nama domain, nama domain eh rekomendasinya apa ya? Mau nama domainnya apa gitu ya? Nanti bisa kita pilihkan. Kemudian eh apa istilahnya ya? Atau gini apa? Oh, mm, 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 mm. Referensi ya, referensi. Jadi ini misalkan website referensinya apa, misalnya seperti itu. Pakai itu nggak apa-apa ya, pakai yang teks nggak apa-apa. Kemudian ini kalau ini nggak usah dicentang ya, nggak wajib, nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini misalkan cepetin, cepet-cepet aja ya. Ini pakai misalkan terangkan, terangkan atau deskripsikan website ya atau landing page yang diinginkan misalnya. Landing page yang diinginkan atau website aja ya. Salah saya website diinginkan. Ini pakai teks area. Jadi ada teks, ada email ya, formatnya ya. Kemudian ada teks area. Teks area itu apa? Teks area itu yang bentuknya itu kotak, apa? Kolomnya itu lebar ya. Dari ini kalau ini kan teks saja satu baris. Itu kalau teks area itu yang lebar begitu. Jadi harus disesuaikan. Kemudian di sini apa lagi? Oh deadline misalkan ya. Dia mau deadline-nya deadline yang diinginkan. Maksudnya itu apa? Maksudnya dia itu pengen selesainya kapan gitu ya. Anggap aja gitu ya. Da- datem kah? Atau date ya, date aja lah. Oh ini lebih lengkap ya, datem. Nah ini saya coba wajib, deskripsi wajib ya. Kalau ini nggak usah wajib. Nah kira-kira gitu ya. Jadi silakan teman-teman tambahkan aja beberapa eh, form ya. Ditambahi apa aja terserah nanti. Untuk rekening saya acak aja pakai ini ya contohnya ya. Kemudian kalau mau tambahkan lagi silakan ditambahkan. Simpan from order. Nah, di sini teman-teman silakan dicek dulu ya. Add-on ini, add-onnya ini yang barang utamanya ini. Jadi nanti ini kita bisa upsell sehingga customer itu tidak hanya 749.000, tapi dia bisa tambah ini gitu ya, biar nambah tagihannya. Kemudian fill formnya di sini teman-teman. Ini fill formnya ini, emailnya ini seharusnya ini ya wajib ya, email ya. Ini close dulu, kita simpan. Jadi ini adalah fill formnya, nama, email, nomor telepon ya, atau WhatsApp katakanlah di sini ya. Kita kasih dia WhatsApp gitu. Habis itu selesai. Oke ya, anggap aja ya. Udah selesai. Kalau selesai kita reload ya, kita reload. Agar apa? Agar muncul ini ya. Nah ini. Nah kemudian buat form. Sampai di sini teman-teman, silakan lakukan generate HTML ya, atau langsung ke sini bisa. Nanti silakan bisa pilih yang mana aja. Kalau seperti yang tadi di Cloud itu lebih lebih lama bikinnya, tapi mungkin lebih glowing ya. Nah, tadi untuk agar sama seperti landing page-nya yang tadi, yang sederhana ya, saya tetap pakai menggunakan Flash ini biar cepat juga situ. Oke ya teman-teman, sudah selesai di sini. Dan di sini teman-teman ya, kalau teman-teman nggak pengen pakai pakai tokennya di tab site gitu ya, itu bisa copy di sini ya, copy. Kita kita bikinnya itu di ChatGPT bisa ya, atau Gemini ya, Gemini bisa.
Nah, coba ya sampai Gemini ya. Klik di sini. Atau pakai ChatGPT. ChatGPT, ada nggak ChatGPT saya? GPT gratisan ya. ChatGPT gratisan. Wah, ini ada GPT-5 sekarang ya. Paste aja. Oke, udah jadi. Bisa kita tinggal paste ya. Kalau mau pakai punya tablet ya silakan. Tapi ya itu apa? Ngurangi token ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah tips untuk teman-teman yang untuk mengirit token misalkan. Nggak apa-apa ya. Saya kasih tahu ini nggak apa-apa. Jadi coba kita cek yang di sini. Kalau misalkan ini nggak bisa, berarti kita ya mau nggak mau harus pakai yang dari tabset ya. Kita cek dulu aja. Nah, ini udah saya, jangan di generate, tapi batalkan, batalkan. Kemudian di sini edit. Nah, ini dihilangkan ya. Mohon dipaste yang tadi dari Gemini tadi, di save. Nah, ini ya, jadi ya, ini bikinan Gemini, teman-teman. Ini ben Gemini. Nah, ini kita tinggal tambahkan aja gambar-gambarnya tadi. Ternyata tadi nggak ke-upload ya. Kita kita pasang aja gambarnya gini. Ya, gambarnya nggak sesuai ya, tapi sebagai contoh aja. Eh, mana ya? Nah, anggap aja ini ya. Nah, udah lumayan jadilah gitu ya. Ini kalau pakai Gemini. Nah, kalau kita pakai pakai misalkan pakai ChatGPT gratisan ya, bisa nggak bagus hasilnya? Ya, nggak tahu ya. Kita coba cek. Copy. Yang ini kita hapus dulu ya. Yang kita hapus dulu. Harusnya gimana ya ini? Edit. Nah, kita hapus dulu. Kalau di sini teman-teman, ini nggak bisa di undo ya. Makanya kalau mau ganti ini di backup dulu aja. Nah, ini bikinan dari eh ChatGPT. Jadi kayak gini ya, kayak gini jadinya. Ini kok seperti ini ya, ini bisa kita ganti ya. Bagus juga ya, keren juga sih. Ini, oke, oke, oke. Ini, bagus sih jadinya. Kalau kita cek, kita cek ya. Jadinya kita cek dulu ya. Jadinya kayak gini teman-teman. Bagus sih hasilnya ya. Ini ada nama bisnisnya apa, referensinya apa, deadline-nya kapan. Ini bisa di deadline misalkan ya. Nah, gini. Cuma ini aja yang kurang sip ya. Ini eh kalau kita kecilin, ini bagus sih kalau dikecil kalau waktu di sini ya. Lah nggak apa-apa pakai ini dulu ya. Nanti saya akan coba ubah lagi. Nah, oke kita cek lagi di mana di sini ya di form ya, form HTML. Nah di sini. Kalau mau pakai yang tadi bisa eh, kita balikin lagi aja ya. Karena ini perlu penanganan khusus ya kalau mau melakukan apa namanya revisi ini. Agak lama nantinya. Saya pakai yang udah fix aja dah. Nah, ini udah lumayan fix. Oke, tinggal kita ganti lagi kayak tadi. Nah, oke ya. Jadi ada tiga add-on. Sebentar. Ada 4 add-on di sini, teman. Oke, kalau kita reload, nah jadi kayak gini ya. Nah, ini teman-teman, kita bisa melakukan, kita copy dulu ya ininya ya. Kita copy linknya di situ. Nanti kita arahkan ke form, ke tombol form tadi. Kemudian ini ya, ini kalau kita cek lagi di sini ternyata teman-teman ini ada yang rusak ya.
Ada yang rusak ini iconnya. Gimana caranya bikin biar nggak rusak? Nah, ini yang tadi. Nah, bisa kita pakai AI. Klik di sini misalkan ubah, perbaiki ya. Perbaiki icon ini icon apa sih? Icon apa ini? Ini kita copy aja lah. Icon pada icon SVG ya. Nah, kita pakai cloud aja. Pada kolom. Nah, kayak gini ya teman-teman ya cara memperbaikinya. Semoga dia bisa paham ya. Bisa paham. Saya ngopi dulu teman-teman. Bismillah. Hmm. Ini nanti kalau mau di copy silahkan di copy ya. Tapi kalau untuk ngetes aja karena bikin form ini kan gratis ya. Boleh berapa banyak terserah berapa banyak. Teman-teman nanti bikin formnya itu pakai Gemini aja atau pakai ChatGPT gitu ya. Kalau jelek perbaiki lagi sampai bagus gitu ya. Kan gratis ya ChatGPT-nya. Jadi silakan diekspor eh pakai yang gratisan ya di ChatGPT-nya. Cara backupnya ya di copy aja, di copy biasa, kemudian ditaruh biasanya saya di sini, saya di notepad ya, kalau mau meng-backup dulu. Itu. Ini agak lama, kenapa? Kita pakai Claude. Claude itu mikirnya lama gitu ya, karena datanya lebih besar daripada Gemini untuk pemrogramannya. Dan ini mahal teman-teman, ya harganya 2.900 ya, bayangkan. Tapi jadinya bagus ini, bagus lagi. Tapi mahal lumayan. Nanti teman-teman kalau misalkan seperti ini pakai aja di Gemininya atau di tabsetnya apa di ChatGPT-nya ya bilang perbaiki SVG iconnya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah SVG. Jadi yang ini adalah SVG. Icon SVG. Ya, SVG itu adalah ya ini scalable vector graphic. Jadi kalau dia di zoom dia nggak akan pecah. Itu kelebihan daripada SVG. Tadi ini ya, saya coba untuk reload yang ini, oke? Oke, anggap aja udah selesai teman-teman ya. Sekarang, oh iya, belum bikin invoice-nya ya, belum bikin invoice-nya. Nah, saya lupa. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini adalah halaman yang sudah jadi. Sekarang kita balik ke sini teman, atau klik aja di invoice page. Nah, ini belum jadi ya. Silakan di-generate. Nah, oke, di-generate ini. Kemudian, coba kita cek dulu. Kemudian, nah, ini kita perlu untuk apa? Untuk mereview lagi atau ya menambahkan lagi keterangannya. Di sini kalau saya baca di sini nggak ada keterangan produknya yang dipilih. Ya, nanti formnya jadi biasa aja. Nanti saya coba ya untuk baik lagi sini, baik lagi ke form HTML, lemot ya, ke form HTML. Nanti kita akan ambil parameter-parameter ini ya. Nah ini parameter ininya. Ya, kita ambil parameternya gimana caranya. Nah di sini kita ini memang agak sedikit rumit teman-teman ya. Tapi biar invoice-nya bagus ya. Tadi itu oh gini ding, bukan ini, bukan ini. Nah, kayak gini ya ke gini ke generate ya, generate lagi ke sini. Nah, tapi pilih yang ini. Nah, input data, teman-teman. Ya, saya ulangi ya, di copy, di copy. Jadi, ketika kita membuat invoice page itu sebenarnya langsung bisa, teman-teman, langsung bisa di generate langsung bisa. Cuman kalau kita pengen mereview atau apa ya, menyebutkan pesanan dari customernya itu apa aja gitu ya. Nah, ini kita perlu ya, perlu untuk menambahkan ya. Atau misalkan kalau teman-teman nggak mau deh, yang penting maunya cepet. Nah ini juga nggak masalah ya. Saya coba yang cepet aja langsung, biar nggak pusing dulu ya. Nah ini kita pakai yang flash ini ya. Kita pakai yang gratis saja.
Ini saya backup dulu ya. Kita pakai Gemini ya, Gemini yang gratisan. Nah, di sini tinggal copy prompt untuk Gemini Chat atau GPT. Nah, di sini saya pakai ini lagi, pakai ChatGPT Gemini ya. Atau silakan pakai ChatGPT terserah. Nah, ini oke. Kita tunggu sebentar teman-teman. Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Nah, udah selesai belum ya? Jadi teman-teman bisa bikin landing page-nya itu generate-nya di Gemini ya. Nah, di video eh, Zoom yang kapan hari itu saya ajarkan bikinnya gitu ya dari yang bikin manualnya gimana itu saya ajarkan sebenarnya kemarin itu pernah saya ajarkan ya. Jadi nggak perlu token kalau mau bikin ini bisa ya pakai token di luar pakai ChatGPT gratisan atau Gemini gratisan. Cuman ada plus minusnya pastinya ya seperti itu. Nah, oke, sekarang ini saya sudah dapat dari Gemini ya untuk invoice. Nah, tinggal batalkan. Kita ke sini, edit ya. Nah, ini kita hapus, kita paste ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Nah, coba lihat teman ya. Di sini ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Contohnya adalah data pembeli, nama, phone, sama email. Padahal kita tadi kan banyak ya. Nah, ini gimana caranya gitu ya? Gimana caranya? Nah, tadi kalau teman-teman eh, eh, punya kasus yang sama, ininya banyak, tapi kok ininya nggak ada. Kalau di apa di waktu di invoice-nya, kok cuman gini doang ini. Padahal banyak. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini tadi saya sampaikan ya, kita perlu mengcopy dulu dan mengcopy apa namanya ini, kolomnya ya, kode kolomnya. Oke, kita balik lagi ke halaman form HTML ya. Nah, oke, perhatikan di sini ini kolomnya ya. Klik ke generate, tapi jangan di generate. Kita ambil aja di sini input data. Nah, semua semua ya dari awal sampai akhir di copy semua. Oke, udah ya. Kemudian balik lagi ke sini ke invoice, klik generate lagi, klik generate ya. Nah, di sini teman-teman silakan tambahkan ke sini. Nah, input data ya, input datanya. Oke, kalau udah selesai, ini di copy apa dipilih semua, di copy, bikin lagi di Gemini ya. Nah, kita cek lagi. Ini untuk eh, kolom yang banyak tadi ya, yang nggak cuma nama sama email doang ya. Kita coba cek dulu. Oke, udah selesai kayaknya. Bisa nggak ya? Saya coba dulu. Nah, ini batalkan. Nah, ini kan yang tadi ya, yang hanya ini doang. Nah, kita edit. Ini kita hapus dulu aja. Paste ya. Masih sama ya, keliru tadi kayaknya. Hmm, saya keliru ya. Sebentar, ada kekeliruan. Oke, nggak masalah teman-teman. Sini. Oh iya, mungkin ini ada yang nggak kepaste ya. Atau langsung aja, kalau di sini nggak bisa pakai yang ini, Ginter HTML langsung pakai Gemini. Lagian murah banget kok. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai ChatGPT atau Gemini yang di luar ya itu biasanya memang tidak terkoneksi ya. Artinya itu tidak bisa membaca eh riwayat yang sebelumnya gitu ya. Makanya plus minusnya gitu. Jadi kalau di sini AI-nya itu sudah dikondisikan agar membaca keseluruhan dari apa yang ada di website ini gitu ya. Kalau di luar itu ya random dia gitu ya. Random. Kalau AI yang ada di website ini memang sudah dikondisikan untuk selalu konsisten dengan desain yang ada gitu ya. Kalau desainnya warnanya biru misalkan, seterusnya dia bisa membaca biru terus begitu. Konteksnya itu dia selalu sama ya, gitu.
Oh iya, tadi saya lupa. Kenapa kok gini? Tadi saya nggak ngopi ini, tapi kita ngopi ini doang kayaknya tadi. Nggak apa-apa, kita coba cek lagi ya. Nah, jadinya gini teman-teman. Oh, ini belum jadi sih. Oke, nah ini rinciannya ya. Tadi nggak ada rinciannya. Oke, kita perbaiki lagi teman-teman. Kita tadi di sini harusnya ini ya. Sebentar. Oh, kok di sini sih? Di sini generate ya, input data, nama. Kalau memang AI-nya nggak mau, nih kadang-kadang AI-nya itu tetap nggak bisa membaca teman-teman ya. Nah, saya coba untuk generate ulang aja. Nah, di sini copy. Ya, harusnya ini masuk sih sebenarnya. Bukan ini ya. Nah, ini harusnya dikit lagi. Oh ya, ini ya belum 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 muncul di sini ternyata ya. Saya klik aja lagi. Nah, oke, itulah ya. Kalau kita pakai AI, kadang AI-nya langsung bisa, ya kadang-kadang eh, perlu didetailkan lagi gitu. Oh, ini harusnya pakai ini ya. Bentar. Oh, tadi apa ya? Ini ya informasi kontak harusnya tadi itu di sini. Oh, ini tadi. Oh ya, saya buka yang lain. S- kita tunggu ya teman-teman ya. Gemininya saya coba input data. Nah, ini saya ganti ya, coba ya. Bisa nggak ini membaca instruksinya? Nah, coba. Kalau lemot mungkin di-reload lagi di sebelahnya. Nah, ini udah bisa ya. Oh, ini sudah lengkap ya. Sudah detailnya sudah ada. Nama, WhatsApp ya. Nama domain, nah ini sudah ada lengkap ya. Sesuai dengan ininya teman-teman ya. Nama, email, nomor WhatsApp. Ini di close aja. Nah, ini ya. Nama, nomor WhatsApp, domain yang diinginkan, website yang diinginkan. Nah, seperti ini. Oke, kita coba tes order ya. Kita coba tes order di sini. Oke, misalkan nama Abel, Abel, Abel misalkan. Anggap aja ini random ya teman-teman ya. Misalkan bisnis gorengan, misalkan seperti ya.com misalkan. Nanti teman-teman yang menjadi jasa pembuat websitenya itu ya, nanti kalau misalkan customernya itu memilih domain tertentu, nah ini kalau misalkan dicek gak ada ya, dia bisa sampaikan misalkan bahwasannya domain yang dimaksud itu sudah nggak ada, artinya sudah diambil orang begitu. Nah ini hanya referensi saja. Jadi nanti ketika orang tersebut misalkan kita mau beli domain ini nggak bisa, nah bisa kita kasih alternatif misalkan bisnisgorengan.id dan seterusnya ya. Jadi di domain saya itu misalkan itu banyak sekali ya nama domain ya. Saya bukan promosi itu domain saya ya, cuman kadang-kadang saya beli di sini. Nah, ya silakan di explore sendiri. Kemudian apa misalkan pengennya itu apa ya, misalkan dia pengen kayak sejoli misalkan ya, .com misalkan anggap aja. Coba saya cek sejoli. Ada ya. Oh, .co.id. Nah, mungkin pengennya yang ini misalkan. Misalkan ya teman-teman ya. Nah, kemudian mau bikin website eh
kelas, misalkan ya kelas bahasa Inggris misalkan seperti itu ya. Ini namanya juga anu ya, random ya. Bahasa Inggris, les bahasa Inggris misalkan seperti itu. Nah, customer itu biasanya pengen selesai cepet ya. Nanti dia bisa, saya pengennya cepetnya seminggu mas gitu ya. Misalnya seperti itu. Dia pilih tanggal gitu. Nah, di situ teman, kalau kita perhatikan di sini, misalkan customer itu mau menambah ya. Nah, ini berubah. Sebenarnya nanti kita bisa tambahkan lagi di sini ya, perhitungan ini. Eh, Mungkin lain waktu kita akan coba untuk menginformasikan penjumlahannya di sini ya. Ketika ditambah ini, ya itu jadinya berapa begitu. Sementara ini dulu, yang penting teman-teman paham maksudnya ya. Jadi misalkan customernya memilih konsultasi dan juga maintenance 1 tahun, misalkan seperti itu. Jadi harganya sekian. Dari yang awalnya sekian, nah ini teman-teman ini jadi strategi strategi marketing ya untuk menambah upsell ya, menambah harga. Kalau udah selesai di sini, rekornya ada insya Allah teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, detail lengkap sudah ada di sini ya. Nah tadi yang pertama tadi saya contohkan itu ya, itu nggak ada ininya, cuma ada nama, WhatsApp sama email begitu. Ini kan eh, kemarin saya dapat apa ya, dapat kasus ya, bukan kasus sih, dapat customer ya, user website itu pengen ini, kenapa kok nggak bisa anu mas, kenapa nggak bisa semuanya gitu ya, kan formnya banyak, kenapa kok cuma nama sama WhatsApp sama email doang gitu. Gimana yang lainnya, caranya tadi itu ya, nanti bisa di play lagi caranya. Jadi semua bisa terekap di sini teman-teman ya, terekap di sini gitu. Nah di sini di bagian rincian, nah ternyata di sini ada teman-teman. Tadi di awal tadi di formnya tadi nggak ada ya, di order formnya nggak ada. Ternyata di sini ada rekapannya. Nah ini ya, kenapa kok jadi 1 juta ya? Karena customernya menambah maintenance ini ya, dan seterusnya. Ini namanya ada add-on ya, product add-on di situ. Oke, mungkin next mungkin ya saya akan coba bikin kode unik ya, mungkin ya. Mungkin kalau memang butuh kode unik, mungkin kita akan minggu depan atau nanti atau hari ini nanti ya. Pokoknya waktunya cukup, saya akan coba praktekkan gitu ya. Nah, udah selesai di sini, ya udah tinggal di ini aja, sudah bayar misalnya seperti itu. Nah, teman-teman coba lihat di sini, perhatikan langsung sih ya. Halo, saya sudah melakukan pembayaran pesanan ID dengan ID, selesaikan pembayaran ini ya. Nah, ini ada yang kurang kayaknya. Pesanan ID ini belum menampilkan ID-nya. Coba saya balik lagi ya. Kalau dari sisi ini sudah selesai ya. Kalau dari ininya sudah, jumlahnya sudah oke. Ini tapi dia tidak menyertakan apa tadi? Nah ini, nah ini gimana ya? Nah, coba kita kita otak-atik lagi ya teman-teman ya. Sabar, sabar. Oke, ini masih belum. Berarti yang kita harus revisi adalah yang bagian ininya, eh pembayar ininya. Ya. Oke, saya coba ini dulu ke sini ya, ke bagian editor daripada ininya. Nah di sini nah ini ya, ini yang jadi masalah ini, yaitu konfirmasi eh, WhatsApp-nya gitu. Oke, kita akan coba teman-teman. Kita coba otak-atik ya. Kita otak-atik. Caranya gimana? Caranya sebentar saya coba cek ini dulu. Mohon segera proses terima kasih. Ini adalah pesannya ya. Pesan dari, oh ini ya, di pesannya belum di, ID pesannya belum dimasukkan. Oke, kita coba ya. Kita eh caranya gimana? Jadi pada dasarnya pesan dari WhatsApp ini ya, yang tadi saya klik itu, kemudian dia ini ya, dia kemudian ke sini ya ini ya. Pada dasarnya ini pengaturannya ini bisa kita ubah ya. Kayak tadi ya, pesanan ID. Kalau kita cek, jadi kalau teman-teman misalkan punya kasus ya, kasusnya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan diklik tombol WhatsApp-nya, kemudian ininya nggak sesuai, teksnya nggak sesuai, maka silakan cari di sini di bagian ininya, di bagian tombol WhatsApp-nya gitu ya. Biasanya itu ada kayak gini teman-teman.
Ini sementara kita hapus dulu ya untuk ini ikonnya ini nanti kita eh ganti. Nah, kita hapus dulu biar nggak ganggu. Kok salah ya? Walah, malah hilang dia. Oh, malah hilang ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi nggak saya. Nah, ini ya pentingnya untuk eh apa namanya? Backup ya. Nanti insya Allah akan kita buat di sini untuk tombol undo ya, agar teman-teman bisa mengundo kalau misalkan salah klik gitu. Oke, ini misalnya belum ada, nanti kita akan coba adakan biar bisa diundo. Nah, gimana kalau misalkan ini nggak ada? Nah, di sini nggak apa-apa, kita klik aja di sini ya, ke bagian tombolnya. Buat, sebentar, ini kita, nah ini ya, kita cek dulu. Mana tadi sih? Ini ya, di sini. Cek, ini di bagian, ya di bagian ini teman-teman. Di bagian akses, invoice page ya, invoice page. Bukan di form ya, di invoice page. Yang mau saya ubah adalah tombolnya di sini. Nah, buat agar tombol ini punya warna hijau dengan ikon WhatsApp SVG. Kemudian arahkan dengan pesan seperti ini. Oke, ini kayaknya nggak bisa terbaca ya. Saya coba tulisnya ke sini. Saya coba tuliskan ke notepad, online ya, biar kelihatan teman-teman. Nah, di sini kelihatan ya, berkelihatan. Nah, buat agar tombol ini punya warna hijau dengan icon WhatsApp SVG ya. SVG itu formatnya ya. Kemudian arahkan dengan pesan. Nah ini. Nah, dengan pesan ini, halo, saya sudah melakukan pembayaran dengan ID. Nah ini. ID ini teman-teman, perhatikan ya, ID ini silakan diisi dengan apa? Dengan tadi ya, kode ID-nya. Ini ID ini ya. Coba kita cek dulu. Ya, ini kita coba cek ya seperti itu. Kemudian titik ya. Selesaikan pembayaran Anda sekarang untuk lalu saya udah ini keliru nih ya. Saya keliru. Ini bisa kita ubah teman-teman. Nah, jadi pesan yang diklik itu WhatsApp-nya itu bunyinya gini, halo, saya sudah melakukan pembayaran untuk pesanan ini, kemudian segera proses ya. Ini silakan teman-teman parameter ini bisa ditambahkan ya untuk di pesannya. Ini kan parameternya, silakan ini. Ini deadline ini penting ya. Saya coba. Nanti sebenarnya teman-teman ini bisa diubah ya. Field 7 ini bisa diganti misalkan deadline ya tulisannya. Ini nanti mungkin nanti kita akan coba cek ya. Kita coba apa namanya? Ubah di sini. Tapi sementara biarkan ini dulu, biarkan field 4, field 6, field 5, field 7 ini biarkan dulu ya. Ini bisa diubah sebenarnya nanti. Tapi kita biarkan dulu. Nah, tadi apa ya? Sampai lupa tadi. Deadline. Nah, deadline. Deadline misalkan ya. Deadline selesai. Ini ya teman ya. Segera proses. Terima kasih. Nah, ini ya, anggap aja ini ya, teman-teman. Nah, kita copy, kita arahkan ke tombol tadi. Kalau misalkan ketika bikin sebuah invoice, ini ternyata tombolnya rusak atau tombolnya nggak bekerja, ya tinggal sampaikan aja ke sini. Ya, kita coba ya. Kita pakai cloud aja. Iya benar, rekaman ada di YouTube. Kalau
Kurang paham, benar kurang paham ya. Jadi di YouTube itu sudah ada, saya sudah bikin 42 video ya teman-teman ya, di playlistnya Typeset gitu. Itu bisa dicek ya, dipelajari. Memang 42 video di situ bisa pelajari masing-masing, memang agak panjang mungkin ya. Tapi di Typeset Mastery ini memang video-video yang rekaman-rekaman yang tidak dibahas di tutorial ya. Nah, di sini. Kalau yang biasanya digunakan itu biasanya ada di playlistnya YouTube ya, yang biasa-biasa aja gitu ya. Untuk yang case-case atau kasus-kasus yang di luar dari tutorial itu biasanya kita bahas di TMS begitu. Oke, kita save ya. Nah, jadi ya teman-teman ya, udah jadi ya. Sekarang kita tinggal cek apakah ini bekerja apa enggak gitu ya. Kita cek dulu, kita kita ulang lagi ya teman-teman ya. Baik, Salman Khan misalkan ya. Misalkan ya. Salman at Gmail. Terserah lah ya, anggap aja emailnya bener. Nomornya emailnya Sarah, namanya apa ini ya? Bisnis kuliner misalkan .com. Apa tadi ya? Misalkan sejoli.id misalkan ya. Waduh ini saya lupa tadi. Bikin web untuk jualan kuliner. Misalkan seperti itu ya. Jadi customer nanti akan melengkapi ini. Gitu. Kemudian deadline-nya misalkan seminggu selesai ya, gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, customer-nya punya ini, pengen dia itu maintenance, gitu ya. Ini ya. Nah, ini ya, pengen revisi 10 kali dan maintenance tahun. Nah, misalkan seperti itu. Oke, kita coba cek. Nah, di redirect ke sini teman-teman. Masih sama ini ya. Nah, kita coba apakah tadi bisa ya? Ini sudah benar. Oh, tadi bisa atau enggak gitu ya. Nah, bisa ya teman-teman ya. Coba cek-cek di sini. Halo, saya sudah melakukan pembayaran untuk pesanan ini ya. Sudah muncul. Deadline selesai 25 ini. Nanti bisa kita benerin lagi nih ya. Tadi karena kita pakai apa tadi ya? Kita tadi itu pakai ini, pakai format yang ini. Ya, harusnya tadi pakai date aja. Saya lupa tadi. Kalau ini memang ini apa namanya? Detail sampai jam-jamnya juga. Seharusnya cukup pakai tanggal aja gitu ya. Nanti silakan diubah aja teman-teman. Nah, ini ya sudah bekerja ya. Jadi dia ketika dia klik di sini dia akan muncul pesannya ke sini. Nah, teman-teman nanti bisa membuat bot ya, bot di drip sender agar ketika seseorang itu melakukan konfirmasi seperti ini itu bisa langsung dijawab ya sesuai dengan sesuai dengan jawaban yang mungkin misalkan gini. Halo Kak, saya sudah melakukan pembayaran. Nah, mungkin botnya menjawabnya, oke, terima kasih Kak, misalnya seperti itu ya. Terima kasih, silakan tunggu konfirmasi kami gitu. Itu bisa menggunakan botnya Drip Sender teman-teman ya. Drip Sender. Di sini saya coba ya. Saya coba pakai ini. Saya bikin bot dulu. Botnya harus ada kata kuncinya teman-teman ya. Misalkan apa ya? eh ini misalkan ya. Atau kata kunci pembayaran gitu aja. Terserah ya sih. Terserah sih maksudnya. Botnya seperti apa. Saya pengen bikin bot judulnya adalah pembayaran ya intinya ya. Nah, oke, saya klik di sini di bot ini. Pastikan teman-teman masuk ke nomor yang ingin digunakan untuk membalas pesannya ya. Dan harus sama teman-teman ya dengan ini. Ini kan saya kacau ini kan nggak sesuai ya. Ini harusnya disesuaikan dulu ya. Di mana nanti sesuaikannya nanti saya akan coba tunjukkan. Saya bikin bot dulu ya teman-teman ya. Jadi intinya nomor tujuan ini harus sama dengan nomor di drip sendernya ya gitu ya. Kalau memang pengen bikin auto responder pakai bot ya. Nah, oke. Anggap aja ini ya nomor saya, nomor yang ingin dipasangi bot, nomor admin gitu ya. Kemudian di sini ada bot, pilih bot, kemudian new role ya. Kemudian personal, betul ya. Kemudian di sini pembayaran dan ingat teman-teman di sini pakai yang include ya. Jangan pakai yang equal. Kalau equal dia harus sama pembayaran doang.
tidak bisa diselingi dengan ini. Ini kan banyak kata-katanya. Ya, banyak. Saya sudah melakukan pembayaran. Ini nggak bisa kalau pakai yang equal. Ya. Jadi untuk bot yang kasusnya itu adalah banyak kata-kata di sini, ya ini bisa menggunakan yang namanya include ya. Oke, kemudian oke Kak, misalkan ya, kita pakai name. Terima kasih sudah order. Nah, tunggu, tunggu bu kabar dari kami. Kami ya, bukan kamu ya, maksimal 15 menit. Gitu kan seperti itu ya. Nah, ini bisa menjadi follow up teman-teman ya. Nah, kemudian, nah di sini nantinya ketika sudah di follow up ini harapannya customer tadi itu langsung mendapatkan notifikasi gitu ya, notifikasi. Nah, ini bisa eh, bikin profesional ya, profesional jadinya. Langsung dibalas. Kemudian kita bisa chatting secara manual gitu atau kita lempar ke CSAI ya, lebih advance lagi nantinya. Pakai AI semua botnya ya apa chattingnya itu pakai AI semua itu bisa ya. Nah, di mana tadi? Di sini, di chat AI. Jadi kita instruksikan AI-nya agar dia menjawab segala pertanyaan yang berhubungan dengan jasa kita tadi. Jasa kita tadi ada apa? Jasa pembuatan landing page itu. Maka silakan ditulis instruksinya nanti ketika orang tersebut eh, chatting dengan nomor kita ini, yang jawab itu botnya gitu ya, sesuai dengan konteksnya gitu ya. Jadi dia hanya bicara tentang konteks. Kalau misalkan dia mau beli gorengan nggak bisa ya. Ini jualan website Pak gitu. Bukan jualan gorengan gitu. Itu bisa teman-teman ya. Oke, ini follow up pertama ya, responnya pertama. Yang lainnya gimana? Ini boleh teman-teman simpan di list ya. Boleh tidak ya. Kalau di list berarti simpan, tambahkan sini. Add action, kemudian save to daily lead. Ya, kita pakai daily lead boleh ya. Nanti lead-lead ini atau orang-orang yang melakukan pembayaran ini akan masuk ke dalam database kita berdasarkan hari kan namanya daily leads. Artinya dia akan tersimpan setiap harinya ya. Misalkan hari Senin itu dapat berapa customer, Selasa dapat berapa customer itu bisa teman-teman ya. Atau tambahkan lagi misalkan save to list. Nah, list yang mana? Silakan dipilih listnya. Kalau teman-teman bingung gimana list ini, nah tonton video pekan lalu ya. Saya sudah membahas tentang list ini. Oh, anggap aja saya pakai ini ya, oh ini yang e-book traveling. Nah, ini aja ya, sebagai contoh doang. Oke, nah ini ya, simpan bot. Oke, kita udah punya yang namanya bot ini, pembayaran ya. Nah, terus kita harus setup dulu, samakan dulu nomor ini, nomor tujuan admin kita itu dengan yang ada di drip sender, teman-teman. Kalau enggak, ya ini kan nomornya siapa ini ya? Nomornya orang ini. Ini apalagi random, 1 2 3 4 5 6 ini random. Nah, gimana cara ini mengedit ini? Ya, ini tadi kita belum menentukan, teman-teman ya. Di sini tadi belum menentukan. Bukan ini ya. Kita cek ke bagian yang namanya nah sini ke invoice page, bukan ke form ya, tapi ke invoice page. Nah, di sini teman-teman, ini kok diklik aja. Nah, ini muncul ya. Oke, ini nggak ada di sini, berarti kita klik di sini, edit ya, ke sininya, keseluruhannya, edit. Kita cari nomor tadi, nomor 1808-nya, 08123456 tadi ya. Nah, sini. Jadi, atau pakai ini, search ini ya, di sini ada search, di sini, saya lupa ya, di sini ada search. Jadi, teman-teman bisa cek, tadi ngirimnya ada ke sini. Nah, cek aja di sini. Mana tadi? Ya, ada ya. Ini kita ganti dulu. Oh, ini nomor rekening bukan? Apa ini nomor rekening bukan bukan nomor nomor. Nah, ini teman-teman. Phone number. Nah, ini perlu kita ganti. Nah, ini kan nomor saya ya. Saya coba 809 660 722 322. Nah, ini ya. Makanya ada tulisan ganti nomor HP tujuan. Nah, ini adalah nomor yang ada di drip sender. Harus sama teman-teman ya. Kalau nggak sama nanti nggak bisa eh, ke-trigger nantinya nggak bisa membalas pesannya. Oke, ini udah saya ganti ya. Save di sini. Nah,
Jadi kalau mau ganti di sini ada tombol search ya. Bisa kata-kata yang mau diganti di sini silakan di search di sini. Oke, udah selesai di sini. Oke, sekarang saya coba untuk tes ya. Saya akan coba buka WhatsApp dulu. Tadi WhatsApp. Oke, di sini. Oke ya. Oke, kira-kira bisa apa enggak ya? Oke, saya coba untuk pesan teman-teman ya. Pesan. Tuh, mana tadi ya? Link, link ordernya. Saya lupa nggak ngopi. Nah, ini ya. Nanti link ini nanti kita akan taruh di landing page ya, linknya. Nah, oke. Sekarang saya coba untuk pilih ini. Ini kan produk utama. Nilainya ini. Ada yang lain misalkan. Add-on yang lain. Oke, Salman Khan. Misalkan ini, nomornya ini. Bisnis. Kerupuk sekarang ya. Sejoli.com misalkan. Bikin web jualan kerupuk. Misalkan seperti itu ya. Kemudian deadline-nya. Ini harusnya deadline-nya kita pilih yang date ya, bukan yang date time. Nah, nggak apa-apa ya, sementara. Ini kan muncul juga nih, sampai apa jamnya muncul. Harusnya ini nggak usah ya. Kita pilih date aja tadi seharusnya. Tapi nggak apa-apa kalau terlanjur. Nah ini udah selesai ya. Bayar sekarang. Oke, udah selesai. Di sini konfirmasi. Benar ya? Cek di sini. Nah ini ya. Sini saya akan coba klik teman-teman. Perhatikan ya di area sini, di area pojok sini ya. Kalau nggak kelihatan saya gedein ya. Ini ya. Kemudian klik klik. Nah, langsung ya, langsung dijawab ya. Oke, Kak. Bang Barata, terima kasih udah order. Tunggu kabar dari kami maksimal 15 menit. Nah, langsung ya. Jadi dengan drip sender itu bisa auto respon, bisa mau follow up secara otomatis. Nah, dengan begini nanti harapannya customer itu langsung bisa dijawab gitu ya. Jadi fast respon begitu. Selanjutnya silakan adminnya sendiri itu melakukan eh, apa ya, follow up manual bisa ya atau menggunakan chat CS AI kalau misalkan customernya banyak banget misalkan seperti itu. Kalau cuma satu dua orang ya mending pakai manual aja begitu ya. Ini udah jalan teman ya. Dengan apa? Dengan kata kunci pembayaran begitu. Oke, gitu ya. Mudah banget untuk pembuatan form jasa dengan add-on begitu ya. Masih ada waktu dikit, saya coba untuk memodifikasi ya mungkin ya. Kalau misalkan hari ini nggak selesai teman-teman, nah mungkin saya videokan aja rekamannya begitu ya. Oke, seperti itu. Bismillah. Hmm. Baik teman-teman. Nah sekarang saya lupa. Ini kita harus masukkan ini ke mana? Ke halaman kita tadi ya, halaman landing page tadi. Buat apa ini? Kalau nggak kita masukkan ke landing page-nya gitu ya. Nah kita balik lagi sini. Jadi kenapa kok nggak bikin buat access page gitu? Nah ini boleh dibikin teman-teman ya. Tapi saya nggak bikin dulu ya. Karena saya landingnya itu ke WhatsApp tadi. Nggak ke halaman akses. Jadi nggak saya bikin. Ini biasanya kasusnya adalah untuk misalkan kayak kemarin ya, di pekan kemarin saya membuat studi kasus mengumpulkan data lead magnet ya. Kemarin itu di video sebelumnya kemarin itu ya di TMS minggu lalu itu saya coba ini bikinkan cara membuat ebook kemarin ya. Membuat apa ebook sesuai dengan bisnis kita masing-masing. Kemudian itu kita jadikan sebagai umpan agar orang-orang itu mengisi formnya, mengisi form gitu ya, untuk mengumpulkan leads. Jadi kalau belum nonton yang minggu lalu, saya akan ditonton agar bisa membuat lead magnet teman-teman ya, untuk mengumpulkan database begitu. Itu sudah saya contohkan bikinnya. Dari covernya, dari PDF-nya itu ya, bisa ya.
Nah, ini udah anggap selesai ya teman-teman. Silakan pergi ke sini ke page-nya yang tadi yang kita bikin tadi ya. Nah, di sini kita tinggal taruh linknya. Contoh di sini ya, kita klik aja di sini, dapatkan landing page instan sekarang juga ya. Dan nah ini kita cari teman-teman ya. Sebenarnya nggak perlu pakai AI ya. Kalau mau pakai AI ya silahkan, cuma nanti akan dipotong tokennya mungkin Rp100 atau Rp50 ya. Tapi kalau mau cuma tinggal gini doang, tinggal paste doang, sebenarnya nggak perlu pakai AI teman-teman ya. Gimana caranya? Jadi ketika di sini di tombol ini ya teman-teman, di tombol silahkan diklik aja tombolnya. Kemudian cari yang href. Ini kode-kode untuk menaruh link teman-teman ya. Jadi HTML itu kalau udah ada href gini, ada A, ada href, nah itu biasanya itu adalah tombol. Ada tombol ya. Jadi ini nggak usah diperhatikan dulu. Ini adalah styling. Styling itu berarti yang menciptakan gambar itu atau tombol itu berwarna hijau, merah dan seterusnya. Ya. Nah, fokus ke sini dulu. Kita taruh referensinya. Nah, ini tanggal ini dihapus teman-teman ya. Dihapus, kemudian dipaste link tadi. Link dari bukan invoice ya, formnya. Ini saya keliru copy nih, bukan yang ini sebenarnya. Harusnya yang form ini ya. Nah, ini harusnya. Nah, diklik sini. Oke, di copy, kemudian taruh ke sini teman-teman. Jepret ya, udah selesai ya. Nah, ini kita save. Kalau kita cek di sini, kita reload ya. Kemudian kalau misalkan udah membaca customernya, mau klik di sini, nah dia langsung ke halaman ini. Jadi tekniknya sama ya, dia ngisi form, ada invoice page ya, invoice-nya kemudian dia klik ke WhatsApp, kemudian di WhatsApp kita bikin pakai drip sender ya, agar dia bisa autoresponder. Jadi seperti itu simpelnya ya. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan gimana? Kalau misalkan kita pengen formnya ini itu ada di sini langsung, Mas. Jadi nggak usah ini nian. Ya, gimana caranya? Ya coba ya kita cek ya, kita coba ya. Kita coba pasang langsung eh, HTML dari formnya. Ini saya hapus dulu biar nggak pusing. Oke, sampai sini dulu. Nah, kok gini sih. Nah, ini error ya. Sebentar. Layar saya error. Oke, ini ya. Ke sini, ke bagian sini. Kita cari tadi untuk formnya, form ordernya. Nah, form order, kemudian kita cari ya di sini pilih yang ini detail. Nah, detail, kemudian di sini teman-teman pilih form HTML ya. Kemudian di sini klik di edit. Nah, kita copy semuanya ini ya. Kita copy, jangan di-cut ya, tapi di-copy. Kemudian balik lagi ke halaman landing page tadi teman-teman. Di sini nah, ini ya, kemudian, nah kita bisa bikin satu section lagi gitu ya. Nah, contoh ini misalkan kita taruh di sini dah ya. Klik di sini, plus, kemudian import HTML. Oke, kalau sudah dipaste ya, diimport. Nah, udah jadi di sini ya teman-teman ya. Jadi formnya yang tadinya kita tuh pakai form di luar ini, formnya sekarang sudah ada di dalam landing page-nya, begitu. Seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman sesuka hati ya. Tapi menurut saya teman-teman ya, eh, kalau untuk produk yang ada add-on-nya begini, itu sebaiknya itu seperti tadi di halaman ini aja dibedakan, jangan dimasukkan ke dalam landing page. Kenapa? Karena kita itu pengen orang itu terkesan murah dulu ya. Jadi yang ditampilkan di sini itu kan yang ini yang 749.000. Nah, yang ini kan tambahan opsional. Nah, ini sebaiknya itu tidak ditampilkan di web utama, tapi ditampilkan di halaman checkoutnya langsung begitu. Kenapa ya? Biar nggak terkesan mahal gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kok ada banyak sekali nih, jadi orang itu nanti persepsinya dia akan mahal. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan ini bukan bukan kasusnya bukan add-on, nah ini boleh lah langsung formnya itu langsung di landing page-nya langsung boleh gitu ya. Jadi itu pilihan teman-teman semua ya. Kalau kita reload ini ya, jadi di sini teman-teman. Nah ini kalau kita cek lagi misalkan
Anggap aja sejoli misalkan. Sekoli, sejoli. Misalkan ya, hmm, terserah lah gini ya. Deadline-nya sekarang, misalkan seperti itu, bayar. Dia langsung mengarah ke sini. Nah, sama aja kayak tadi teman-teman. Baik ditempatkan formnya itu di luar dari landing page-nya atau di dalam landing page-nya, semua itu sama aja mengarah pada halaman ini. Begitu ya. Seperti itu. Nah, oke, jadi kayak gitu praktek untuk membuat landing page, ya landing page jasa untuk ini apa jasa untuk pembuatan landing page. Tentu saja ini adalah contoh yang kurang oke ya teman-teman ya. Yang ini landing page-nya ini mungkin kurang oke. Kenapa? Di sini belum ada yang namanya galeri portofolionya, testimoni yang benar-benar testimoni begitu ya. Ini sudah ada, cuman tinggal ganti aja. Kemudian tidak ada apa lagi ya? Tidak ada mungkin value-nya, kurang tambahan value, kurang tambahan fitur dan seterusnya. Jadi ini hanya contoh saja teman-teman silakan dimodifikasi sendiri ya ditambah sendiri begitu ya untuk ini untuk landing page-nya begitu. Di sini tadi saya sampaikan saya membuatnya dengan Gemini ya hasilnya seperti ini. Kadang bagus, kadang biasa aja gitu ya. Tapi kalau pakai Claude memang cenderung lebih bagus, lebih rame begitu ya. Contoh yang pakai Claude itu di sini saya punya beberapa yang pakai Claude. Teman-teman kalau bingung Claude sama Gemini di tutorial saya di belajar TabSat itu ada 42 video itu sudah saya jelaskan ya perbedaannya. Kalau pakai Claude itu ini Claude enggak ya? Ini bukan pakai Claude. Yang Claude itu adalah ini ya teman-teman ya. Nah ini coba perhatikan ini bisa kita gunakan untuk website ya. Jadi website itu adalah kumpulan dari halaman-halaman. Kalau landing page itu kan satu landing page ya, satu aja gitu ya. Satu aja gini. Nah, ini namanya landing page ya. Satu aja, nggak banyak halaman. Tapi kalau bikin websitenya, maka bisa menggunakan Claude karena kompleks nantinya. Lebih bagus ya. Nah, ini seperti ini. Ini cocok banget kalau teman-teman punya banyak produk gitu ya. Situ. Oke, begitu mungkin untuk kita pada sore hari ini teman-teman ya. eh Nanti atau pekan depan atau nanti video kasusnya untuk ini ya. Ini saya yang belum bikin itu adalah kasus untuk kode unik ya. Nah, kode unik ini belum belum saya bikin ya. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman ya. Sementara itu dulu, sekarang dipraktekkan. Mungkin ya besok ya Senin saya akan coba rilis video sama ini ya. Tapi saya akan coba tambahkan kode unik begitu ya. Agar teman-teman yang pengen pakai kode unik bisa digunakan gitu. Seperti itu. Oke, sebentar rekamannya ada. Saya harus berkali mempelajarinya. Ya, insya Allah memang harus berkali-kali ya, kayaknya untuk belajar tabset ini, karena memang sesuatu yang baru begitu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dan kalau mengalami kesusahan, ya bisa kirim support ya. 1 2 hari kemarin saya agak slow respon teman-teman ya. Mohon maaf karena ada beberapa hal kendala gitu ya. Biasanya saya langsung menjawab seluruh pertanyaan teman-teman tuh di sini di apa ya di bagian mana ya support sebentar di sini. Nah, di sini biasanya saya langsung ini apa langsung cepat responnya ya. Cuman 2 hari kemarin ini kan ini adalah kumpulan teman-teman yang ngirim tiket ya. Jadi tiket bantuan ketika kirim tiket bantuan dia akan masuk ke kita akan segera untuk melakukan apa ya respon respon kepada permasalahan teman-teman semua begitu. Jadi silakan menggunakan tiket support ya. Di situ support tiket. Nah ini. Silakan pilih pakai yang Drip Center atau yang Typeset AI. Jadi support bantuannya itu pilih yang mana begitu. Oke, kemudian Pak Rahman sampaikan di kolom apa ini? Kak, kolomnya bisa sampaikan di chat ya supaya bisa copy. Oh, nggih, siap, siap. Yang tadi ya, yang ini ya. Oh ya, ini adalah eh prom untuk ini ya. Prom untuk apa ini? Untuk isi dari WhatsApp-nya ya teman-teman ya. Jadi silakan parameter ini ordernya misalkan kalau mau ditambahkan tuh bisa teman-teman ya. Jadi silakan apa disesuaikan aja
Ambil aja parameter-parameternya ya. Saya coba tekan dikit aja lagi. Tadi mana? Interaction, home order, oke. Di sini di details. Nah, kita langsung ke sini teman-teman ya. Kalau mau ngedit formnya, klik aja di sini. Nah, ini ya. Ini kalau diklik di sini, di generate ini teman-teman ya, generate. Nah, di sini itu ada ini, sebentar. Tadi mana ya? Oh, maaf, maaf. Bukan ke ini, ke invoice ya. Karena ini ada di invoice ya. Nah, di sini teman-teman, nah, ini tinggal masukkan aja ini. Phone-nya berarti klik aja, berarti ini yang di copy ya. Jadi nanti pesan WhatsApp-nya itu langsung formatnya sesuai dengan pesan yang diinginkan gitu ya. Tadi yang ini ya, seperti ini. Halo, saya melakukan pembayaran. Jadi nanti bisa ditambah lagi ordernya gimana, misalkan tambah kalau misalkan ada keterangan lain, misalkan phone-nya dan lain sebagainya. Silakan ditambah-tambahkan sendiri teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan teman-teman semua. Terima kasih udah join di sore hari ini. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang salah. Silakan jangan sungkan untuk menyampaikan eh permasalahan ya, mungkin kritik dan saran juga boleh, tiket bantuan juga boleh ya. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.